Ketika di perjalanan KS sempat bertanya. Namun Nano di saat itu hanya diam. KS pun bingung karena Nano mengendarai motor ke arah yang berlawanan dari rumah mertuanya. Beberapa menit kemudian, sesampainya di tempat yang sangat sepi, Nano secara mendadak menghentikan sepeda motornya. Kemudian Nano meminta KS untuk turun dari sepeda motor. Nano yang sedari tadi sudah berapi-api, dengan segera mengambil sebilah pisau. Tanpa basa-basi, kisah nyata hari ini berasal dari Sumatera, tepatnya di Aceh. Cerita ini mengisahkan tentang seorang pria yang tega menghabisi nyawa pasangan hidupnya, yaitu istrinya sendiri. Padahal dia baru saja menikahinya selama 3 minggu. Kejadian ini terjadi karena sang suami merasa kesal terhadap istrinya. Sobat, bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita simak di kisah nyata. Baik sobat, kita mulai ceritanya. Pada suatu daerah, lebih tepatnya di Desa Akangsiwa, Kecamatan Blang Pegayon, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh. Ada seorang laki-laki yang bernama Nano yang sudah berumur 26 tahun. Nano sudah sejak lama menjalani kehidupannya di rumah pribadi miliknya. Ia memilih dan memutuskan untuk hidup terpisah dengan kedua orang tuanya. Sobat, tidak banyak informasi yang bisa kami dapatkan mengenai latar belakang Nano, mulai dari orang tuanya, apa pekerjaannya, dan lain sebagainya. Baik sobat, kita lanjut. Pada saat itu umur Nano sudah menginjak 26 tahun. Nano memiliki pengalaman membina rumah tangga yang cukup berliku dan sulit. Yang mana Nano sempat menikah sebanyak 2 kali. Dalam pernikahannya dengan wanita yang pertama, istrinya tidak dikaruniai anak. Namun di pernikahan keduanya, kali ini Nano akhirnya dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Musdalifah. Usianya di dalam kasus ini baru menginjak 3 tahun. Hubungan Nano dan ibu Musdalifah tidak baik-baik saja karena mereka memilih dan memutuskan untuk bercerai. Meskipun pernikahannya sampai gagal 2 kali, namun dia tidak gagal untuk menjadi seorang ayah bagi Musdalifah. Yang mana semenjak Nano kawin cerai, Nano bisa berperan sebagai seorang ayah, sekaligus menjadi seorang ibu bagi anak perempuan tercintanya, yaitu Musdalifah. Namun sobat, seiring berjalannya waktu, hari, bulan, dan tahun, pada akhirnya Nano merasa kesepian dan merasa butuh sosok pendamping untuk bisa membantu dia dalam menjaga anaknya ketika dia harus bekerja. Tak hanya itu, Nano juga khawatir jika anaknya ini tidak tumbuh dengan kasih sayang seorang ibu, bisa-bisa perkembangan anaknya akan kurang baik. Makanya di saat itu, dia mulai berpikir untuk mencari pasangan hidup lagi untuk yang ketiga kalinya. Mulailah Nano memutuskan untuk kembali membuka hati dan seiring berjalannya waktu, dia menemukan cinta baru dan memberikan kesempatan di dalam dirinya untuk menerima sosok perempuan baru. Dia yakin akan mendapatkan wanita terbaik yang mau nurut, patuh, dan juga menyayangi anaknya. Lalu singkat cerita, setelah lama mencari dan menunggu, akhirnya dia memantapkan hati, memilih seorang wanita yang berinisial KS, usianya 32 tahun, 6 tahun lebih tua dari Nano. Di saat itu dipikirkan adalah, jika dia menikahi wanita yang lebih tua, sudah pasti wataknya lebih dewasa. Sikapnya akan lebih baik dari pasangan-pasangan yang sebelumnya. Pada saat itu, entah bagaimana jalannya, Nano bisa berkenalan dengan KS. Namun yang jelas, sejak pertemuan itu, mereka mulai ada perasaan yang tidak biasa, yang mana akhirnya mereka memutuskan untuk menjadi sepasang kekasih. Di saat mereka menjalin hubungan, mereka berdua sama-sama tahu soal latar belakang masing-masing. Lalu singkat cerita, setelah membicarakan tentang banyak hal dan mempersiapkan pernikahan mereka dengan sangat matang, akhirnya pada bulan Agustus tahun 2023, mereka pun melangsungkan pernikahan. Setelah pernikahan itu, KS pun dibawa oleh Nano untuk tinggal di rumahnya yang berada di kawasan Desa Gumpang Lempur. Pada minggu pertama pernikahan mereka,
Nano dan KS bisa dikatakan menjalin hubungan yang sangat harmonis. Keluarga besar mereka pun terlihat sangat bahagia melihat pasangan ini. Yang mana setelah 1 minggu, dia menikah dengan Nano dan mengurusi Musdalifah. Tiba-tiba KS merasa mengurus anak itu adalah hal yang sangat membosankan. Dan KS merasa dia tidak cocok dan tidak mampu dalam mengurus anak karena sikapnya yang tidak sabaran. Dan baru saja seminggu menikah dengan Nano, sifat asli KS pun mulai terlihat. Dia mulai memperlakukan Musdalifah dengan semena-mena. Dia enggan untuk menyiapkan kebutuhan Musdalifah. Dan dia juga enggan bermain dengan Musdalifah. Sementara anak kecil berumur 3 tahun tersebut sangat ingin disayang oleh KS. Dia ingin sekali dimanja oleh KS, tapi sayangnya KS tidak lagi mau memberikan hal itu. Tidak cukup sampai di situ. Bukan hanya tidak mau mengurusi Musdalifah, tetapi KS juga mulai menunjukkan sikap yang tidak baik kepada anak berumur 3 tahun tersebut. Dia sering sekali ketus saat berkomunikasi dengan Musdalifah. KS seperti berbicara dengan orang dewasa, mencueki, dan kadang memarahi. Perilaku tidak mengenakan itu mulai membuat Musdalifah jadi takut terhadap KS. Lalu ternyata sikap berbeda dari KS mulai dirasakan Nano. Ketika itu, Nano melihat anaknya diperlakukan kurang baik oleh istri barunya ini. Di saat itu, dia sering sekali menegur KS untuk bersikap baik kepada anaknya. Yang mana hal itu juga untuk kesehatan mental anaknya. Nano tidak mau anaknya menjadi trauma karena sikap yang ditunjukkan KS. Lalu tiba-tiba ternyata jawaban dari KS malah tidak mengenakan, sambil dia marah-marah dan jengkel. Dari sinilah kemudian Nano mulai tahu sifat asli KS yang ternyata tidak sesuai dengan harapannya. Dan dari sini juga akhirnya mereka sering terlibat cekcok dan bahkan tidak hanya sekali. Setelah pertengkaran di hari itu, mereka hampir setiap hari bertengkar karena persoalan yang sama, yang mana KS mulai sulit menerima keberadaan Musdalifah, yang merupakan anak bawaan dari Nano. Saking seringnya mereka bertengkar, hal ini ternyata membuat Nano mengambil langkah untuk menitipkan anaknya di kediaman orang tuanya. Saat itu, niatnya Nano ingin menyelesaikan permasalahan dia dengan KS dan memperbaiki suasana rumah tangganya, serta ingin menasihati istrinya untuk bisa menerima kehadiran Musdalifah anaknya. Tibalah pada puncaknya di hari Senin, tanggal 4 September tahun 2023. Pada hari itu, KS pergi bersama temannya yang bernama Arfal ke sebuah showroom Honda untuk melakukan sesuatu. Di sisi lain Nano sudah menunggu KS di rumah. Dia ingin berbicara empat mata perihal rumah tangga mereka yang sudah disusun sebelumnya. Lalu beberapa jam menunggu, akhirnya KS pun pulang. Di saat itu KS sudah terlihat sedikit santai. Nano pun mencoba untuk memulai membuka obrolan. Nano dengan berusaha menyampaikan kepada istrinya tersebut dengan nada yang sangat lembut. Akan tetapi sobat, KS yang diberikan nasihat persoalan anak ternyata tidak bisa terima. Dia tidak bisa menerima kehadiran anak Nano yang merupakan dari istri sebelumnya. Nasihat itu membuat KS justru emosi dan berani menyampaikan keluh kesahnya. Dia juga berani menyampaikan ketidaksukaannya terhadap anak Nano dengan ucapan-ucapan yang sebenarnya menyinggung Nano. Ucapan-ucapan yang dikeluarkan dari mulut KS membuat Nano mulai mengerutkan dahinya dan merasa tidak percaya kalau KS ini ternyata sebegitu buruk tapiannya. Dia berani mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas mengenai Musdalifah anaknya dan Nano berasa direndahkan. Nano merasa sakit hati dan tidak terima. Rasa tidak terimanya itu membuat Nano menjadi dendam. Atas perilaku KS, kedua pasangan ini terlibat cekcok lagi. Namun, cekcok kali ini tidak seperti biasanya, yang mana biasanya mereka bertengkar untuk waktu yang cukup lama. Kali ini Nano sudah muak. Dia tidak mau mengulang hal yang sama, dan dia langsung menghentikan pertengkaran tersebut. Nano mencoba berusaha untuk memaafkan sang istri dan membujuknya. Beberapa jam kemudian, Nano pun mengajak istrinya itu untuk pergi ke rumah mertuanya dan sekalian menjemput Musdalifah serta mempertemukan KS dengan ayah dan ibu Nano. Namun, KS di saat itu menolak lagi dan marah-marah. Keributan pun tak terhindarkan. Mereka yang seharusnya sudah damai, akhirnya membuat Nano kalang kabut, hatinya berdebar kencang.
Mulai dari sinilah timbul niat buruk Nano terhadap KS, dia ingin menghabisi nyawa sang istri. Singkat cerita, akhirnya mereka pun pergi menggunakan sepeda motor. Ketika di perjalanan KS sempat bertanya. Namun Nano di saat itu hanya diam. KS pun bingung karena Nano mengendarai motor ke arah yang berlawanan dari rumah mertuanya. Beberapa menit kemudian, sesampainya di tempat yang sangat sepi, Nano secara mendadak menghentikan sepeda motornya. Kemudian Nano meminta KS untuk turun dari sepeda motor. Nano yang sedari tadi sudah berapi-api, dengan segera mengambil sebilah pisau. Tanpa basa-basi, langsung menghujamkan pisau ke bagian perut dan dada sang istri. Seketika KS tergeletak, berteriak kesakitan, lalu menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. KS tidak menyangka kalau suami yang baru menikahinya selama 3 minggu melakukan hal setega itu terhadapnya. Dan dia tidak terpikir bahwa sikap dan ucapannya bisa membawa malapetaka bagi dirinya. Kemudian Nano memastikan KS benar-benar tidak bernyawa. Setelah itu Nano pun segera meninggalkan KS di TKP. Di tengah perjalanan, dia mulai merasakan panik dan bingung atas apa yang baru dia lakukan. Lalu, dia terpikir untuk melarikan diri ke daerah Takengon, Aceh Tengah. Ke tempat saudaranya, di Desa Wakil Jalil, Kecamatan Bintan, Kabupaten Aceh Tengah. Sesampainya di sana dengan keadaan tubuh yang masih berlumuran cairan merah, Nano menceritakan kepada saudaranya tentang apa yang barusan dia lakukan. Mendengar pengakuan dari Nano tersebut, saudaranya jelas sampai gemetar dan panik. Namun, mereka tidak mau menyembunyikan hal tersebut. Mereka ingin melaporkan Nano, karena apa yang dibuatnya adalah tindakan kriminal. Maka dari itu, saudara Nano akhirnya menyarankan Nano untuk menyerahkan diri ke pihak polisi dan mengakui kejahatannya. Selanjutnya Nano pun didampingi oleh saudaranya, menyerahkan diri ke Polres Aceh Tengah. Pihak kepolisian dengan tanggap menerima laporan dan memprosesnya. Sobat, inilah cerita hari ini. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Sesungguhnya, Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Baik sobat, sampai di sini kisah nyata hari ini. Bagikan cerita ini ke keluarga kalian, agar mereka tahu juga bahwa kisah ini ada di kehidupan kita.